Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bayan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fasihil lisan. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa walidikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Innallaha ghafurur rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji Allah dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada saat ini kembali kita dapat melanjutkan kajian Tanbihul Ghafilin atau kajian kitab Tanbihul Ghafilin kita yang sempat 2 bulan ini kurang lebih kita karena ada kesibukan sehingga belum dapat meneruskannya. Namun alhamdulillah kali ini kita dapat melanjutkan kajian daripada kitab Tanbihul Ghafilin, mudah-mudahan bermanfaat. Langsung saja kami kembali membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa qala Umar radhiyallahu anhu li Ka'bin ya Ka'b haddatsana 'anil mauti qala innal mauta ka syajarati syauqin wa dakhilat fi jawfi ibni adam fa akhazat kullu syauqatin bi'araqin minhu thumma jazabaha rajulun syadidul qawi faqata'a minha ma quti'a wa abqa ma abqa. Sayyidina Umar radhiyallahu an, kita ketahui Sayyidina Umar adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kekuatan yang begitu besar, yang perkasa, disegani, ditakuti oleh musuh-musuh, bukan saja dari kalangan manusia, bahkan dari kalangan syaitan sekalipun, dari kalangan jin sekalipun takut kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an. Namun Sayyidina Umar radhiyallahu an bertanya kepada sahabat Ka'ab tentang bagaimana keadaan kematian. Dengan kata beliau, wahai Ka'ab, ceritakan kepadaku tentang kematian. Lalu sahabat Ka'ab menjawab, sesungguhnya kematian itu seperti pohon yang berduri yang dimasukkan di dalam perut anak cucu Adam, lalu diambil setiap duri itu, lalu mengambil setiap duri itu otot minhu dari anak Adam tersebut, kemudian menarik pohon tersebut, pohon yang berduri itu, seorang yang sangat kuat. Ini perumpamaan yang digambarkan oleh sahabat Ka'ab, bahwa kematian itu ketika seseorang sedang dalam sakaratul maut itu,
seperti perutnya dimasuki pohon yang berduri, kemudian pohon yang berduri itu tertancap di dalamnya, di dalam perut anak Adam, kemudian ditarik otot-ototnya dengan pohon atau kayu berduri tadi, ditarik dengan sangat kuat, maka terputuslah. Maka orang yang menarik itu memotong otot-otot itu, maka terputuslah apa yang terputus dan tertinggallah apa yang tertinggal. Nah, jadi ini gambaran begitu dahsyatnya, sampai seolah-olah kematian itu rasanya kalau digambarkan seperti orang yang memasukkan di dalam perutnya batang kayu yang berduri itu, pohon yang berduri itu, lalu ditarik sekuat-kuatnya. Dapat kita bayangkan, apa yang kita ungkapkan ini tidak akan pernah bisa mewakili rasa daripada rasa sakit kematian tersebut. Lalu wa dzukira an Sufyan Ats-Tsauri, disebutkan dari Sufyan Ats-Tsauri annahu kana, sesungguhnya Sufyan Ats-Tsauri itu idza dzukira indahul mautu kana la yuntafa'u bihi ayyaman, apabila disebutkan di sisi Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri kematian, maka menjadi tidak dimanfaati atau tidak bermanfaat hari-harinya Imam Ats-Tsauri itu. Fa idza su'ila an syai'in qala la adri la adri. Kalau Imam Ats-Tsauri ditanya tentang sesuatu, lalu dia hanya menjawab, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Ini seorang ulama, juga dikenal dengan seorang aulia, Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang sangat terkenal kealimannya, kemudian sangat terkenal bagaimana ibadahnya dan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau ditanya atau disebutkan di sisinya tentang kematian, maka Imam Ats-Tsauri merasakan hari itu tidak akan ada manfaatnya, tidak memberikan manfaat kepadanya. Dan saking beliau penuh rasa takutnya tentang datangnya kematian tersebut, ketika beliau ditanya tentang sesuatu, beliau hanya mengucapkan, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Beginilah keadaan orang-orang soleh, orang-orang yang kenal dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang tahu hakikat kematian itu, betapa sakitnya, betapa menyedihkannya, sampai mereka seolah-olah linglung, seolah lupa akan yang lainnya, tetapi mereka terasa dan merasakan betapa pedihnya kematian ketika kematian tersebut datang. Qala al-Hakim, salasatun laisa lil aqili ayyansahunna ahli hikmah berkata, 3 perkara yang bagi orang berakal tidak akan melupakannya, yakni fana'ud dunya wa tasrumu ahwaliha wal mautu wal afatu allati la amana lahu minha. Ini kata ahli hikmah, 3 perkara bagi orang berakal tidak akan pernah melupakannya, yaitu yang pertama adalah fana'ud dunya, rusaknya dunia ini, hancurnya dunia ini, tidak kekalnya dunia ini, tidak akan pernah dilupakan oleh orang-orang yang ahli hikmah.
Kemudian wa tasrumu ahwaliha, dan putusnya keadaan-keadaan dunia. Jadi keadaan dunia tidak kekal, keadaan dunia tidak abadi, keadaan dunia tidak begitu-begitu saja, tetapi akan hilang, akan musnah, akan putus, dan tidak akan pernah bisa untuk diharapkan. Kemudian yang ketiga, yang tidak akan pernah dilupakan oleh ahli hikmah adalah wal mautu. Yang kedua yaitu al mautu, kematian. Nah, kematian bagi seorang ahli hikmah selalu dia rasakan akan menghampiri dirinya, sehingga bagaimana mungkin dia bisa lupa akan kematian tersebut. Kemudian wal afatu, bencana yang dia tidak akan pernah aman dari bencana tersebut. Nah, ini bagi orang ahli hikmah tidak akan pernah melupakan tiga hal ini, yaitu fananya dunia, kemudian putusnya dunia, hancurnya dunia, lalu tidak akan pernah melupakan kematian, dan tidak akan pernah melupakan bencana yang dia tidak akan pernah bisa aman daripada tertimpa bencana tersebut. Wa qala Hatimul Asam, berkata siapa Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala, arba'atun la ya'rifu qadraha illa arba'atun. Ada 4 perkara, kata Hatim Al-Asam, yang tidak mengetahui ukurannya kecuali dengan 4 perkara. Apa itu? Qadrus syababi, bagaimana ukuran berharganya masa muda. La ya'rifuhu illa syuyukh, tidak akan bisa diketahui bagaimana manfaatnya, hebatnya masa muda itu, kecuali ketika dia telah beranjak menjadi orang yang tua. Dia tidak mengetahui kadar daripada masa muda tersebut kecuali dia telah menjadi tua. Kemudian wa qadrul afiyati, dan kadar daripada kesehatan, kadar daripada keselamatan. La ya'rifuhu illa ahlul bala'i, tidak akan pernah tahu kadar dari afiat itu kecuali orang yang telah ditimpa bala, orang yang telah merasakan bala, merasakan kesusahan, merasakan kesakitan. Kemudian wa qadrus sihhati la ya'rifuhu illa al-marda, ukuran daripada kesehatan tidak akan mengetahuinya kecuali orang yang sakit. Betapa berharganya kesehatan itu, betapa pentingnya kesehatan itu, dapat dia rasakan penting berharganya kesehatan itu ketika dia telah merasakan sakit atau dia dalam keadaan sakit. Kemudian wa qadrul hayati la ya'rifuhu illal mauta, ukuran atau kadar daripada kehidupan tersebut tidak akan pernah diketahui seseorang kecuali dia telah merasakan mati. Seseorang akan tahu bagaimana berharganya hidup, bagaimana manfaatnya hidup. Nanti dia mengetahui harga hidup itu, berharganya hidup setelah dia merasakan kematian. Ini yang dikatakan oleh Hatim Al-Asam, seorang ulama, seorang aulia, seorang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-faqih rahimahullahu ta'ala,
Al-Faqih Abu Lais As-Samarqand berkata, hadza muwafiqun lil khabari alladhi dzakarnahu ightanim khamsan qabla khamsin. Apa yang dikatakan oleh Imam Hatim Al-Asam ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah yang telah dituturkan oleh pengarang kitab ini, yaitu sabda Rasulullah yang berbunyi ightanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Waruya an Abdullah ibn Umar ibn As annahu qala kana abi kathiran ma yaqulu inni la'ajabu minar rajuli alladhi yanzilu bihil mautu wa ma'ahu aqluhu wa lisanuhu fa kaifa la yasifu qala thumma nazala bihil mautu wa ma'ahu aqluhu wa lisanuhu fa qultu ya abati qad kunta taqulu inni la'ajabu min rajulin yanzilu bihil mautu wa ma'ahu aqluhu wa lisanuhu kaifa la yasifuhu faqala ya bunayya al mautu a'zamu min ayyusafa walakin sa'usifu laka minhu syai'an wallahi ka'an ala katafai jabalir ridwa wa ka'anna ruhi takhruju min thiqabi ibratin wa ka'anna fi jawfi syauqati awsajin wa ka'anna as-samaa utbiqat 'alal ardi wa ana bainahuma. Thumma qala ya bunayya inna hali qad tahulu ila thalathati anwa'in. Ini berkata Abdullah bin Umar bin As. Dia berkata, ayahku ayahku Umar bin As itu sewaktu dia sehat dia banyak berkata, aku ini heran, kata beliau, dengan seorang laki-laki yang datang kepadanya maut, yang datang kepadanya kematian. Dan pada saat kematian datang kepadanya, dia masih punya akal, masih bisa berfikir, masih bisa berkata. Kok fa kaifa la yasifuhu? Kok bisa sih dia tidak bisa menyifati bagaimana keadaan mati itu? Kenapa kok dia tidak mau menceritakan, memberitahukan, mensifati bagaimana sakitnya atau keadaan kematian itu? Berselang waktu, Abdullah bin Umar meriwayatkan, kemudian datanglah kematian tersebut dengan ayah beliau. Dan ketika kematian datang dengan ayah beliau, akal ayahnya itu masih ada, lisan ayahnya itu masih ada. Lalu Abdullah ini berkata dengan ayahnya Umar bin As, wahai ayah, qad kunta taqulu inni la'ajabu min rajulin. Kau dulunya pernah mengatakan, sesungguhnya aku heran kepada seseorang yang datang kepadanya kematian, dia masih punya akal, masih punya lisan untuk bisa berbicara. Bagaimana tidak bisa mensifati kematian tersebut? Maka Umar bin As, ayahnya Abdullah bin Umar, mengatakan, nak, sesungguhnya kematian itu lebih besar, lebih agung dari apa yang disifati. Artinya bagaimanapun seseorang hendak menyifatkan betapa sulit, betapa sakit, betapa pedihnya rasa kematian tersebut, tidak akan pernah sama dengan kenyataan rasa itu. Maka beliau mengatakan, al-mautu a'zamu min ayyusafa. Kematian itu lebih agung, lebih besar daripada jika disifatkan. Tetapi kata beliau,
aku akan mensifatkan kepadamu tentang kematian tersebut. Demi Allah, ka'an ala katafai jabalin ridwa, seolah-olah, kata Umar bin As ini, seolah-olah di atas kedua pelikatku ini ada gunung bara api. Wa ka'anna ruhi takhruju min thaqabi ibratin, dan seolah-olah ruhku itu seperti keluar dari lubang jarum. Wa ka'anna fi jawfi syauqatin aw jahin, dan seolah-olah di perutku itu ada duri yang mencengkeram. Wa ka'anna as-samaa'a utbiqan 'alal ardi, dan seolah-olah langit itu ditangkupkan ke atas bumi. Wa ana bainahuma, dan aku berada di antara keduanya. Langit diruntuhkan, ditangkupkan, dengan bumi aku berada di antaranya. Inilah perumpamaan yang diungkapkan oleh Umar bin As. Bagaimana keadaan rasanya orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut atau datangnya kematian. Lalu dia berkata, ya bunayya inna hali qad tahulu ila salasati anwa'in. Wahai anakku, keadaanku ini telah beralih kepada 3 bentuk, 3 macam. Fakuntu fi awwalil amri ahrasun nasi ala qatli Muhammadin. Dulu aku di awal Islam itu, aku adalah orang yang paling menginginkan, manusia yang paling menginginkan untuk membunuh Nabi Muhammad. Faya wailatahu law mittu fi dzalikal waqti. Aduh, kata beliau, celaka aku, rusak aku, kalau pada saat itu aku dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, andai kata aku dimatikan pada saat keadaanku tengah memusuhi Nabi Muhammad, hendak membunuh Nabi Muhammad, aduh, ini sungguh celaka aku, kata beliau. Lalu thumma hadanallahu ta'ala lil Islam, kemudian keadaan yang kedua, Allah memberikan kepadaku hidayah untuk masuk Islam. Wa kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ahabbun nasi ilayya wa li'anni ala saraya faya laitani mitu fi dhalikal waqti la anala du'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa salatahu alayya. Fase yang kedua, keadaan yang kedua, Umar bin As ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala masuk Islam. Maka pada saat itu kata beliau, aku adalah orang yang paling cinta kepada Rasulullah. Sebelumnya adalah orang yang paling menginginkan matinya Rasulullah. Tapi setelah beliau diberikan hidayah oleh Allah untuk masuk Islam, beliau dijadikan oleh Allah orang yang paling mencintai Rasulullah. Pada saat itu kata beliau, Umar bin As, aku ingin segera mati, berharap untuk mati pada saat aku dalam keadaan cinta kepada Rasulullah. Aku ingin segera atau berharap ingin segera mati pada saat itu, supaya aku memperoleh doanya Rasulullah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensalatiku. Lalu keadaan yang ketiga, thumma shghalna ba'du fi amri dunya fala adri kaifa yakunu hali indallahi ta'ala. Lalu di fase yang ketiga, kata Umar bin As, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kami sibuk kembali dengan urusan dunia. Kami sibuk kembali dengan urusan dunia. Maka aku tidak tahu bagaimana jadinya keadaanku di sisi Allah pada saat ini. Ini fase yang ketiga setelah ditinggalkan oleh Rasulullah
sibuk lagi dengan keadaan dunia, sehingga beliau mengatakan, aku tidak tahu bagaimana keadaanku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abdullah bin As mengatakan, falam akun min indihi, aku tidak berdiri, tidak beranjak dari sisi ayahku hatta mata rahimahullahu, sehingga beliau meninggalkan dunia yang fana ini atau mendapatkan kematian. Nah, ini keadaan daripada seorang hamba, seorang sahabat Rasulullah yang memberitahukan kepada kita dan mengajarkan kepada kita bagaimana kalau kita dalam yang pertama, dalam fase keadaan orang yang tidak kenal dengan Rasulullah, memusuhi Rasulullah, menjauhi Rasulullah, tidak mau mendekat atau mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, bahkan tidak ada kecintaan. Aduh, kata Umar bin As, kalau pada saat itu mati, sungguhlah sangat celaka. Kemudian fase yang kedua, di mana beliau menggambarkan beliau sangat sayang, sangat cinta kepada Rasulullah. Pada saat beliau merasakan kecintaan yang sangat kepada Rasulullah, merasakan kedekatan kepada Rasulullah, mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat berharap mudah-mudahan pada saat itu beliau dapat meninggal dunia, sehingga beliau mendapatkan doa daripada Rasulullah dan disolati oleh Rasulullah. Kemudian fase yang ketiga, Umar bin As, Sayyidina Umar bin As mengatakan, setelah Rasulullah wafat, kami kembali sibuk dengan urusan dunia. Aku tidak tahu lagi bagaimana keadaanku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah mendapatkan keberuntungan atau mendapatkan kerugian? Abdullah, seorang anak yang berbakti, ketika ayahnya hendak meninggalkan dunia yang fana ini, beliau tetap menemani sang ayah, tidak beranjak dari sisi sang ayah sampai sang ayah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ini mungkin pelajaran yang dapat kita ambil dari pertemuan kita kali ini. Yang pertama, kita diberikan pelajaran bagaimana rasa sakitnya, dahsyatnya kematian tersebut. Kemudian pelajaran yang kedua, kita tidak akan bisa mengetahui kadar daripada kebaikan-kebaikan, kadar daripada masa muda sebelum datangnya masa tua, kecuali telah datangnya masa tua, kadar daripada afiah kecuali setelah datangnya, ditimpakannya bala bencana. Kita tidak akan mengetahui kadar dari rasa sehat itu, ukuran berharganya rasa sehat itu, kecuali ketika kita telah ditimpa rasa sakit. Kemudian kita tidak akan pernah mengetahui kadar nikmat atau betapa indahnya kehidupan itu setelah, dan berharganya kehidupan itu setelah kita mengalami kematian. Kemudian apa yang kita sampaikan tadi, seperti apa yang dikatakan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah dan kekasih-kekasih Allah, mereka menggambarkan bagaimana pedihnya ketika kematian itu datang. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan, ketika kita telah mendengarkan nasihat-nasihat, peringatan-peringatan, hendaklah mudah-mudahan semakin bertambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah kecintaan kita untuk segera memperbaiki keadaan setelah kematian kita. Dengan memperbaiki keadaan setelah kematian kita dengan memperbaiki keadaan atau perilaku kita, sikap kita ketika kita berada di dunia ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, terutama Al-Fakir yang membacakan kitab Tanbihul Ghafilin ini. Mudah-mudahan diberikan pemahaman, diberikan kekuatan untuk mengamalkannya, sehingga kita semua menjadi hamba Allah yang selamat di dunia wal akhirah. Demikian, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratim mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.